dan juga mudah-mudahan Bapak Kiai Abdul Aziz nantinya bisa ikut pengajian di masjid kita Baitul Hikmah, biar masjid kita ini menjadi makmur. Terima kasih ya Pak. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena mengikat waktunya sudah jam 9.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudiono atas sambutannya. Hadirin rahimakumullah, ibadah kita pada acara yang paling kita tunggu, yaitu Mauidul Hasanah. Malam ini kita akan kedatangan tamu mulia yang insya Allah akan menyampaikan hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agar kita semakin paham bagaimana meladeni beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Abu Karom Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Musyafa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, saya berdoa syukur kepada terutama pada imam dan pada pengurus masjid Baitul Hikmah. Juga yang saya hormati dan guru saya Bapak Abdullah Zainuri, dan Bapak Dwi, Bapak Haji Maulana, Bapak Haji Abdul Hamdulillah, dan Bapak Haji Maulana, Bapak Tamir, Mas Yono, semua jemaah Masjid Baitul Hikmah yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Tamir tadi, bahwa malam ini katanya tadi kita kedatangan tetangga kita, ya. Kita berpikir para petani dari sana, kamu ini aku repot bicara kamu, saya tidak bisa. Makanya tadi saya nggak mau ke sana, karena nanti berkat saya hilang. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran beliau Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selama beberapa hari terakhir ini ada
bersama-sama baca sholawat dan baca sejarah hidup beliau yang dibaca dengan bahasa Arab. Jadi ya barangkali sedikit yang paham tentang makna yang dibaca itu, maka itu sebagian besar adalah sejarah beliau. Jika kita lutut beliau, jika sekarang masih hidup kira-kira umurnya berapa? Gak ada yang hitung ya. Ya lebih dari 1.500 tahun. Karena ini tahun 1448 kita akan selisih dari tahun Masehi dari Hijriah. Kita 53 tahun. Tapi ada sebuah pertanyaan yang mendasar. Yaitu berkenaan dengan sebuah hadis yang beliau sendiri sampaikan. Ana nabiyyun wa adama min baini ma'in berturabin al-kamara. Saya telah menjadi nabi bahkan ketika Nabi Adam, ketika Adam masih belum berbentuk, yaitu masih dalam proses antaranya air dan turab dan tin bagaimana itu. Saya telah menjadi nabi ketika Adam masih belum berupa manusia. Hadis ini dikatakan sebagai hadis maudhu atau yang tidak sahih, tetapi secara arti didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Pertanyaannya, Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu tua mana? Tua tidak? Tua Nabi Adam. Bagaimana dengan teks yang kita baca tadi? Saya telah menjadi nabi ketika Adam masih belum berproses atau belum menjadi manusia. Jadi dalam adonan antara air dan makanya itu tadi kan hadisnya itu kan tidak sahih dari diri. Ini saya belajar yang sahih. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Qultu ya Rasulullah, mata kunta nabiyya?" Wa fi riwayatin mata kunta nabiyya? Wahai Nabi, kapan menjadi nabi? Qala wa atumu baina ruhi wal jasad. Ya, ketika Adam masih antaranya roh dan jasad. Dulu tadi maka ini menjadi sebuah pemahaman yang cukup unik dan menjadikan kita berpikir 1000 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW ki sopo? Jadi sopo? Untuk mendefinisikan itu mesti kita harus tahu yang dimaksud Nabi itu apa. Kalau secara syariah, Nabi itu seorang yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu minimal pada dirinya sendiri.
tidak ada kewajiban kepada orang lain. Tapi kalau Rasul harus disampaikan syariatnya kepada orang lain. Ada dia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika diumpamakan alam semesta ini masjid, masjid Baitul Nikmah, maka ketika ini masih berupa tanah lapang, belum dari fondasi ini, itu sudah ada blueprintnya. Wis ono gambar ini. Gambar inilah yang kemudian akan menjawabkan berupa bangunan yang sesuai persis dengan gambarnya. Maka kita akhirnya menjadi tahu bahwa Rasulullah SAW itu yang kemudian disebut dengan insan kamil, ini adalah pokok dari alam semesta. Ya. Alam semesta ini bisa dikatakan terwakili oleh satu wujud saja, yaitu Rasulullah SAW sebagai ciptaan Allah yang paling suci. Kalau bisa gitu, ya, urutannya, ya, urutannya. Ini mungkin saya jelaskan sedikit, tapi langsung pada pokoknya. Jadi kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kita tahu kenapa kita memperingati sampai seperti itu. Bahwa dari sekian banyak, dari keseluruhan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari awal sampai akhir nanti, itu yang paling sempurna, paling dapat tergali potensinya, itu manusia. Ya, manusia. Sekarang nggak usah pakai teori, realitasnya saja. Kenyataan itu bahwa perkembangan manusia ini dari pertama kali ada sampai sekarang itu sudah memberikan hebatnya. Oke, demikian hebatnya. Orang sih ngomong menungso ini keturunannya apa? Monyet. Benar gini. Ada yang mengatakan karena hukum apa itu evolusi ini, perkembangan yang sedikit demi sedikit evolusi. Jadi teorinya Darwin itu dari Australia itu mengatakan bahwa dulu nenek moyangnya manusia itu monyet. Kalau benar yang dikatakan Darwin, teori evolusinya, dan sekarang sudah tidak ada monyet, maka sudah jadi manusia semua gitu. Tapi nyatanya sekarang masih ada monyet, tapi yang sakit dengan manusia dan sebagainya. Jadi kan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian ayat setelahnya, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, dan seterusnya. Itu sekarang terbukti bahwa seandainya manusia itu bukan entitas yang cerdas, yang diberi kecerdasan oleh Allah,